Teman-teman, viral banget nih, bos skincare pamer produknya ditumpuk di lantai saja. Halo teman-teman, pada nonton nggak sih video viral seorang bos skincare yang numpuk produk di lantai? Wow, ini apa? Ini apa? Deh, Masya Allah, luar biasa kali loh. Kita buat Ibu, kalau saya jadi ownernya nih kayak ibu, saya marahin orang gudangnya, Bu. Herannya, gimana ya mereka melakukan stok opnam produknya? Berapa barang datang, yang keluar, atau persediaan akhirnya? Makanya, ayo kita bahas mengenai stok opnam ya teman-teman. Stok opnam merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk menunjang kesuksesan sebuah usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk menghitung persediaan aktual. Tidak hanya itu saja teman-teman, stok opnam juga dilakukan untuk menghitung barang atau aset yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan kegiatan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan stok fisik yang disimpan perusahaan ini sangat diperlukan agar biaya operasional yang timbul tidak melebihi batas dan perusahaan bisa menentukan pembelian stok dengan tepat di kemudian hari. Selain itu, stok opnam juga bertujuan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan stok fisik yang disimpan perusahaan. Tujuan lainnya bisa juga untuk mengetahui jumlah stok yang sebenarnya, mencegah kerugian perusahaan, pengendalian internal, dan mengatur mutasi barang. Biasanya perusahaan akan melakukan stok opnam. Nah, ini tergantung dari perusahaannya. Nah, setiap akhir bulan akan melakukan stok opnam karena untuk nanti akan mempengaruhi dan menghitung persediaan yang akan disajikan di dalam laporan keuangan. Stok opnam setiap akhir tahun juga diperlukan setelah tahun keuangan selesai sehingga nanti tim audit dapat melakukan pengecekan secara keseluruhan. Perusahaan akan melakukan stok opnam setiap bulan sekali untuk mengetahui resiko selisih stok menyesuaikan dengan jenis kebutuhan perusahaan. Lalu apa saja hal yang dapat teman-teman lakukan untuk dapat melakukan stok opnam secara lebih efektif? Ini dia nih teman-teman langkah-langkah untuk melakukan stok opnam. Pertama, teman-teman harus menetapkan waktu pelaksanaan. Buatlah jadwal kegiatan agar karyawan Anda dapat mempersiapkan diri dan semua kebutuhan yang diperlukan. Sesuaikan juga dengan waktu penghitungan laporan keuangan atau pembukuan karena keduanya merupakan aktivitas yang bersinggungan. Yang kedua, persiapkan data stok terbaru. Seperti tujuan awal, kegiatan stok opnam dilakukan untuk mencocokkan data yang ada di sistem dengan data yang sebenarnya. Penting untuk mencocokkannya dengan data inventory terbaru, lengkap dengan jumlah produk yang terjual. Dengan cara ini, teman-teman bisa memastikan berapa banyak produk yang telah berkurang baik karena terjual dan karena rusak. Yang ketiga, tentukan area. Menentukan area penyimpanan di gudang merupakan langkah penting dalam aktivitas stok opnam. Ada baiknya buat juga denah area penyimpanan agar staf lebih mudah menemukan letak barang yang ingin dihitung. Tandai area mana saja yang telah dihitung sehingga tidak perlu melakukan pengecekan secara berulang kali ke area yang sama. Yang keempat, tentukan barang yang ingin dihitung. Perlu diingat bahwa tidak semua barang harus dihitung dalam waktu yang bersamaan. Tentukan jenis barang apa saja yang menjadi prioritas. Yang kelima, siapkan catatan atau barcode scan. Persiapkan alat penunjang yang dibutuhkan seperti buku catatan, barcode, scanner, dan lainnya. Dengan adanya alat-alat ini, perhitungan dan pencatatan akan menjadi lebih mudah dan akurat. Yang keenam, hentikan pergerakan barang sementara agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Hentikan pergerakan barang masuk dan keluar selama stok opnam dilakukan agar tidak ada selisih hitung. Beritahu supplier dan pelanggan bahwa sedang diadakan kegiatan pencocokan barang. Yang ketujuh, teman-teman bisa menentukan untuk pilih pegawai yang kompeten. Kegiatan pencocokan barang ini merupakan sebuah aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi. Maka dari itu, pilihlah pegawai yang teliti dan berintegritas sehingga
kemampuan hitung yang baik. Yang kedelapan, bentuk 2 tim. Agar pekerjaan lebih efektif dan lebih akurat, bentuklah 2 tim saat melakukan kegiatan pencocokan data stok. Tim pertama berfungsi sebagai tim lapangan yang bertugas menghitung barang yang ada di lapangan, sedangkan tim yang kedua berfungsi sebagai admin yang melihat serta memasukkan data ke dalam sistem. Nah, begitu ya teman-teman, kurang lebihnya dalam melaksanakan stok opnam barang. Selain itu, fungsi dari stok opnam juga bisa memperkecil tingkat fraud atau kecurangan juga ya teman-teman. Siapa nih yang belum melaksanakan stok opnam? Atau masih bingung, bisa konsultasi dengan kami melalui kontak di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.